Karena menurut saya kalau hanya sekedar berlibur, teman-teman tidak akan memilih Bali untuk tempat Elkan Bagot berlibur. Ada banyak destinasi atau tempat-tempat berlibur yang baik di luar negeri daripada untuk datang ke Indonesia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya tidak mengatakan bahwa Bali atau Indonesia bukan tempat yang baik. Karena begini, sahabat, Elkan Bagot itu boleh kita akui atau tidak memiliki kenangan yang baik, tapi juga meninggalkan kenangan buruk. Tetapi saya ingin mengatakan, sahabat, teman-teman, kita lupakan dulu apa yang pernah terjadi dengan Elkan Bagot, termasuk 2 kali menolak untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi kemudian pemain ini justru memilih berlibur ke luar negeri begitu. Kemudian netizen Indonesia juga banyak mengkritik, banyak mencaci maki, dan Elkan Bagot memang tidak terlalu banyak merespon hal itu. Menariknya, Patrick Kluivert tampaknya memang sedang memantau pemain ini atau jelang pertandingan Indonesia melawan Cina, tiba-tiba terendus ada di Bali. Nah, netizen Indonesia hingga saat ini masih kebingungan. Ada yang mengatakan Elkan Bagot ke Bali itu hanya karena ingin berlibur. Tidak ada yang bisa mengkonfirmasi keberadaan Elkan Bagot saat ini ada di Bali. Elkan Bagot tidak terlalu banyak berbicara sebetulnya di media ya, tidak terlalu banyak mengekspos kegiatan-kegiatannya ketika ada di Bali. Nah, kita pun juga agak kesulitan mendapat informasi secara pasti dari kita tidak ingin mendahulunya, teman-teman, karena kita tidak ingin nanti konten yang kita bikin atau informasi yang kita sampaikan ke halayak ini menjadi berita hoax. Jangan lupa subscribe Yudhika Channel. Thank you. Terima kasih. Sukses selalu ya, belajar yang baik ya. Semangat. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semuanya sehat. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Biodika Sport Channel di sini. Kita kembali ingin sedikit mengupas tentang lagi-lagi salah satu pemain timnas Indonesia yang beberapa bulan atau mungkin tahun terakhir banyak menjadi sorotan di media sosial, bahkan di media-media mainstream pun beberapa tahun terakhir pemain ini begitu center diberitakan, karena di samping memang dia adalah pemain yang sangat berprestasi begitu, memiliki 20 caps bersama timnas Indonesia, guys. Kemudian juga dia adalah pemain yang dinaturalisasi di kloter awal begitu, masih di zamannya ketua federasi atau ketua PSSI Ahmad Iriawan di masa kepemimpinan PSSI sebelum Erick Thohir. Nah, sosok pemain yang tinggi hampir menjulang tinggi hampir 2 meter ini memang beberapa bulan terakhir menjadi kontroversi. Ada sebagian yang menganggap bahwa pemain ini itu tidak memiliki nasionalis karena menolak ketika Indonesia membutuhkan tenaganya. Dan tentu kita semua tidak asing dengan pemain ini. Dia adalah Elkan Bagot, pemain berketurunan Belanda Indonesia, yang tentu pemain ini sangat luar biasa teman-teman ya. Sudah menciptakan 2 gol untuk Indonesia, dan terakhir dia bermain pada saat Piala Asia di Qatar, teman-teman. Pemain ini sejatinya pemain yang begitu sangat diandalkan di lini belakang pada saat itu, karena
pada saat itu kita tidak memiliki banyak opsi pemain belakang, yang ada hanya Elkan Bagot, kemudian juga ada Rizky Ridho ya. Elkan Bagot bertandem dengan Rizky Ridho, kemudian juga pemain-pemain lokal lainnya, begitu teman-teman. Nah, akhir-akhir ini kembali menjadi sorotan pemain ini lantaran ketika pelatih kepala PK Patrick Kluivert, teman-teman, pemain ini kembali dibutuhkan tenaganya untuk memperkuat timnas Indonesia ketika PK atau Patrick Kluivert itu menangani atau melakukan debut kepelatihannya pertama kali melawan Australia. Namun lagi-lagi Elkan Bagot menyatakan permintaan maafnya karena dia masih ingin fokus di klubnya, yakni Blackpool, teman-teman ya. Dan permainan Elkan Bagot pasca dari cedera ya, karena memang kemarin juga ada masalah di kesehatannya, ada cedera, sehingga kemudian memutuskan untuk tidak memilih untuk bergabung dengan timnas Indonesia, sekaligus karena memang dia juga ingin memperbaiki performanya di klub. Itulah sebabnya kemudian dia mengatakan bahwa untuk sementara tidak ingin bergabung dengan timnas Indonesia dan ingin memulihkan kesehatannya secara baik, sekaligus ingin mendapatkan posisi yang baik di Blackpool. Dan itu adalah pilihan yang tepat menurut Elkan Bagot. Tetapi menurut sebagian pecinta timnas Indonesia atau netizen itu memandangnya justru berbeda ya. Sejak awal dipanggil ketika Sintayong memanggilnya, tapi kemudian pemain ini justru memilih berlibur ke luar negeri begitu. Kemudian netizen Indonesia juga banyak mengkritik, banyak mencaci maki, dan Elkan Bagot memang tidak terlalu banyak merespon hal itu karena memang Elkan Bagot ini tidak memiliki tidak terlalu tidak terlalu aktif di media sosial. Nah, tidak terlalu banyak jawaban dari Elkan Bagot ketika netizen Indonesia mengkritik di pemanggilan pertama pada saat kita playoff melawan Guinea, yang pada akhirnya kita kalah dari Guinea dan gagal ke Olimpiade Prancis pada saat itu. Nah, teman-teman, menariknya Patrick Kluivert tampaknya memang sedang memantau pemain ini, atau mungkin asisten pelatih Alex Pastor memang diam-diam memang memantau perkembangan pemain ini, karena memang pemain ini sejatinya memiliki pengalaman juga dan pemain belakang yang begitu sangat luar biasa, dan tampaknya pemain ini juga diandalkan di klubnya, teman-teman ya, untuk saat ini. Nah, menariknya pemain ini jelang pertandingan Indonesia melawan Cina tiba-tiba terendus ada di Bali. Nah, netizen Indonesia hingga saat ini masih kebingungan. Ada yang mengatakan Elkan Bagot ke Bali itu hanya karena ingin berlibur. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Elkan Bagot sejatinya terpanggil oleh timnas Indonesia. Tidak ada yang bisa mengkonfirmasi keberadaan Elkan Bagot saat ini ada di Bali. Nah, dari pihak federasi pun tidak berani mengatakan apakah Elkan Bagot ini adalah bagian yang terpilih untuk timnas Indonesia ketika nanti melawan Cina atau bagaimana. Dari beberapa media pun saya tidak menemukan informasi yang valid, teman-teman, apakah Elkan Bagot ini salah satu yang memang dipanggil oleh Patrick Kluivert untuk memperkuat timnas Indonesia. Kenapa kemudian Elkan Bagot saat ini sudah ada di Bali? Kita tahu memang kabarnya ingin berlibur di sini, teman-teman. Kita ketahui bahwa memang liga-liga di Inggris itu
memang sudah berakhir ya teman-teman ya, dan itu sebabnya Elkan Bagot sudah berlibur, konon katanya begitu. Tetapi kita tidak tahu apakah betul-betul berlibur atau memang ada sesuatu di balik itu. Nanti akan kita bahas dugaan-dugaannya teman-teman. Nah, menarik untuk kita ikuti perkembangan Elkan Bagot ini teman-teman ya, karena memang Elkan Bagot tidak terlalu banyak berbicara sebetulnya di media ya, tidak terlalu banyak mengekspos kegiatan-kegiatannya ketika ada di Bali. Nah, kita pun juga agak kesulitan mendapat informasi secara pasti dari teman-teman kita, dari jurnalis atau sahabat-sahabat konten kreator juga yang lain. Tidak ada yang bisa memastikan apakah Elkan Bagot itu nanti akan dipanggil dan misinya untuk datang ke Indonesia itu adalah memperkuat timnas Indonesia. Kita tidak ingin mendahuluinya teman-teman, karena kita tidak ingin nanti konten yang kita bikin atau informasi yang kita sampaikan ke khalayak ini menjadi berita hoax begitu. Kita tidak ingin seperti itu. Maka kita sama-sama mencoba untuk menelusuri keberadaan Elkan Bagot di Bali ini, apakah memang betul-betul instruksi dari Patrick Kluivert ini untuk datang ke Bali salah satunya adalah memang ingin memperkuat timnas Indonesia. Tetapi saya ingin mengatakan sahabat, teman-teman, kita lupakan dulu apa yang pernah terjadi dengan Elkan Bagot, termasuk 2 kali menolak untuk memperkuat timnas Indonesia. Tapi Erick Thohir di kesempatan yang berbeda guys mengatakan bahwasanya semua bisa terjadi. Elkan Bagot suatu saat nanti kalau misalnya pelatih menginginkan tenaganya dan tidak menutup kemungkinan Elkan Bagot akan kembali ke timnas Indonesia. Semuanya bisa terbuka. Tetapi begini, mari kita mencoba untuk sedikit menduga-duga. Boleh kan teman-teman ya? Saya pikir sahabat-sahabat juga netizen atau penonton channel ini ataupun seluruh pendukung timnas Indonesia berhak untuk menduga-duga apa sesungguhnya misi Elkan Bagot datang ke Bali. Karena menurut saya kalau hanya sekedar berlibur, teman-teman tidak akan memilih Bali untuk tempat Elkan Bagot berlibur. Ada banyak destinasi atau tempat-tempat berlibur yang baik di luar negeri daripada untuk datang ke Indonesia. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Saya tidak mengatakan bahwa Bali atau Indonesia bukan tempat yang baik. Karena begini sahabat, Elkan Bagot itu boleh kita akui atau tidak memiliki kenangan yang baik, tapi juga meninggalkan kenangan buruk terhadap timnas Indonesia dalam tanda kutip. Karena ya itu yang saya katakan, 2 kali dipanggil dan semua netizen Indonesia mengkritik Elkan Bagot. Tentu kedatangannya ke Bali menurut saya ini dugaan ya, dugaan tidak mungkin Elkan Bagot datang ke Bali meskipun dia mencoba untuk menyembunyikan identitasnya. Tidak mungkin. Elkan Bagot terlalu populer untuk menyembunyikan identitasnya ke Indonesia. Pasti ada pecinta timnas Indonesia atau netizen yang mengenalinya. Dan itu saya yakin Elkan Bagot sudah memikirkan. Kalau hanya sekedar ingin berlibur saja di Bali, itu tidak akan pernah diambil kesempatan itu untuk berlibur. Nah, karena itu saya mengatakan teman-teman, kedatangan Elkan Bagot ke Bali erat kaitannya dengan pemanggilan Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia menghadapi Cina di 5 Juni nanti teman-teman. Saya pikir ini tidak bisa terbantahkan ya. Dugaan saya ini begitu masuk akal. Semoga kita semua bisa mengawal timnas Indonesia dengan baik. Semoga kita sebagai netizen hal-hal yang terjadi kemarin, misalnya ada xenofobia atau ujaran-ujaran kebencian terhadap pemain-pemain asing atau orang asing, itu hendaknya tidak dilakukan karena itu akan mencoreng nama baik Indonesia dan kita semua akan dirugikan dari segelintir supporter yang melakukan tindakan diskriminatif seperti itu. Nah, karena itu teman-teman, mari kita sama-sama mengawal semua kegiatan timnas Indonesia, dan saya berharap kepada para netizen
kemudian federasi, pemerintah. Ayo kita gaungkan berperilaku baik di media sosial atau bahkan nanti di lapangan agar supaya tidak ada rasisme terjadi di situ. Siapa lagi kalau bukan kita yang melakukannya sebagai konten kreator begitu. Nah, saya pikir video ini cukup. Saya menginformasikan sedikit tentang keberadaan Elkan Bagot di Indonesia. Semoga nantinya betul-betul Elkan Bagot dipanggil dan menjadi bagian skuad yang bisa bermain di timnas Indonesia jelang nanti melawan Cina. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan rasis, jangan mencaci maki di media sosial, karena kita sejatinya ingin menonton sepak bola, kita ingin menyaksikan dan kita ingin mendukung perjuangan timnas Indonesia. Bukan justru kita akan berakhir di jeruji penjara ketika kita nanti dianggap memfitnah, kita dianggap mencemarkan nama baik. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.